Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 MI. Kali ini Bapak Syaifuddin akan menyampaikan mata pelajaran Akidah Akhlak. Adapun temanya adalah atau materinya adalah kalimat thayyibah Allahu Akbar. Sebelum mulai penjelasannya akan saya sampaikan apa saja yang Bapak sampaikan nanti. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua dalilnya, yang ketiga yaitu waktu pengucapannya, yang keempat cara beriman kepada kalimat thayyibah Allahu Akbar, dan yang terakhir adalah dampak beriman dari kalimat thayyibah Allahu Akbar. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pengertian. Jadi Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar. Jadi maksudnya tidak ada yang melebihi kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu menurut pikiran manusia tidak mungkin terjadi, menjadi mungkin menurut Allah, ya. Kemudian kalimat thayyibah Allahu Akbar itu biasa disebut sebagai kalimat takbir. Itu ya, itu dari pengertian. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Selanjutnya dalilnya. Jadi dalil mengenai kalimat thayyibah Allahu Akbar itu terdapat dalam surah Yasin. Ayatnya berapa? Ayatnya adalah ayat 82. Bunyinya gimana? Coba dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu tadi bunyinya. Kemudian artinya bahwa sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia di sini adalah Allah, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu, ya. Saya ulangi, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman Allah tersebut menyatakan tentang kebesaran Allah sebagai zat pencipta, ya. Jadi Allah itu kalau ingin sesuatu, menghendaki sesuatu, tinggal berkata saja, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sungguh maha besar Allah, ya. Kemudian kita lanjutkan waktu pengucapan, ya. Ada beberapa waktu yang disarankan atau dianjurkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Apa saja itu? Yang pertama, contohnya ketika adzan dan iqomah, itu jelas ada kata-kata Allahu Akbar. Kemudian ketika sholat, ya, Allahu Akbar itu. Kemudian zikir setelah sholat fardu biasanya juga mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian pada malam hari raya, malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, kita selalu mengucapkan takbir, ya. Selanjutnya peristiwa atau kejadian yang luar biasa. Sebagai contoh, kita pernah mendengar atau melihat berita ada seorang ibu yang melahirkan 5 bayi kembar. Nah, itu termasuk salah satu bukti bahwa Allah itu maha besar. Karena tidak mungkin, karena itu hanya karena kebesaran Allah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana penjelasan Pak Guru? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan tentang cara beriman kepada kalimat Allahu Akbar. Jadi salah satu
cara mengingat kebesaran Allah adalah dengan membiasakan diri mengucapkan Allahu Akbar. Ya, jika merasakan atau melihat sesuatu kejadian yang luar biasa, maka kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Itu berarti kita sudah mengakui atau percaya bahwa Allah Maha Besar lewat lisan kita. Ya. Kita lanjutkan mengenai dampak dari beriman kepada kalimat Allah. Nah, setelah kita beriman, mempercayai bahwa Allah itu Maha Besar, maka timbul dalam diri kita yaitu menghindari sifat-sifat kesombongan. Jadi manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding kebesaran Allah. Ya, itu ya anak-anak. Kemudian ada beberapa hikmah yang perlu Bapak sampaikan di sini, yaitu hikmah yang bisa diambil dari kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang pertama yaitu selalu mengingat kebesaran Allah. Ya. Kemudian tadi ya, terhindar dari sifat sombong. Yang ketiga, secara otomatis kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tadi, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.